mengundang Habib Ja'far Hussein khususnya membahas masalah keterbelahan umat ini, lalu gimana sih peran pemuda muslim dan persoalan digital yang sedang riuh ini. Habib Hussein Ja'far. Halo. Assalamualaikum. Kurang ya. Aduh. Alhamdulillah saya. Monggo, Beb. Ya, suara jelas ya, Mas Hasan? Sudah lama nggak Zoom, jadi kita harus cek suaranya jelas apa enggak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelibatannya di diskusi yang menarik ini. Sebenarnya dari tadi sudah banyak terangkum apa yang menjadi tantangan 2023. Karenanya saya sebenarnya ingin memilih untuk berdoa saja. Kok isinya dari tadi masalah aja, mending kita ya berdoa saja lah. Biar masalah-masalah yang menjadi tantangan itu yang dari tadi sudah diprediksi bisa diminimalisir melalui jalur doa. Kayaknya peran saya seharusnya di jalur itu daripada jalur lainnya yang kayaknya. Tapi saya mencoba melihat dari perspektif pengalaman saya sebagai seorang pendakwah, baik secara digital maupun secara offline, bertemu dengan berbagai unsur masyarakat secara digital maupun offline. Bagi saya ada banyak tantangan-tantangan di 2023 yang menjadi catatan saya mau mencoba berbicara secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini. Karena cuma dikasih waktu 10 menit, saya mau mencoba bersetia lah pada waktunya. Pertama adalah tantangannya, ada banyak tantangan-tantangan kekinian yang menunggu di tahun 2023. Tantangan-tantangan kekinian yang ada itu pertama adalah misalnya krisis mental, angka masalah mental di Indonesia itu menyentuh 27 juta lebih, artinya 1 dari 10 anak muda Indonesia mengalami masalah mental. Kalau dalam konteks global, 1 dari 20 orang di dunia, datanya WHO tahun 2021, itu punya masalah mental, depresi, dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan kemudian bagaimana bagi saya, agama dalam konteks ini, yaitu Muhammadiyah, mengambil peran. Karena ini belum menjadi isu di masyarakat kita, padahal angkanya tinggi dan terus meninggi. Di Korea Selatan, bahkan telah memiliki rumah sakit untuk mental, bahkan itu menjadi isu strategis di tingkat nasional mereka. Tapi adapun, dan apalagi dalam konteks Islam, rumah sakit jiwa pertama di dunia itu di Baghdad yang dibangun oleh Khalifah. Namun itu belum menjadi concern kita, padahal itu ancaman yang nyata di depan kita yang bisa arahnya kemana-mana, ke angka perceraian, KDRT, kalau dalam konteks perempuan dan lain sebagainya. Saya agak tahu karena saya mencoba menginisiasi rumah sehat mental di Jakarta. Saya namai Rumah Cahaya. Ini adalah tahun kedua, dan dari 3.000 pendaftar baru 278 yang tertangani, dan itu sudah menghabiskan dana hampir 1 miliar untuk itu. Dan saya rasa ini harus menjadi concern kita, khususnya dalam perspektif keislaman, karena dalam perkembangan ilmu psikologi baru, misalnya kalau kita merujuk Dr. Frank, kalau agama itu jika dioptimalkan perannya dalam penanganan masalah mental itu baik sekali. Kemudian yang kedua itu adalah krisis ekologi. Bagaimana perspektif Islam dalam konteks ini, Muhammadiyah, dalam melihat tantangan ekologi di 2023. Sampai sekarang Hifdzul Bi'ah itu nggak jebol-jebol untuk menjadi bagian dari maqasidus syariah yang ke-6, yaitu penjagaan terhadap lingkungan
itu adalah ateisme. Riset dari Gallup tahun 2020-2021 itu angka ateisme masih akan terus meningkat di negara-negara Muslim, Pakistan, di Arab Saudi bahkan angkanya 50% di pemudanya. Tantangannya adalah bagaimana Islam berkemajuan bisa betul-betul memberikan perspektif yang rasional dan progresif khususnya bagi anak muda sehingga mereka masih kokoh dengan keislamannya yang progresif dan rasional ke depan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah Islam di ranah ada pergeseran pertarungan paradigma keislaman di ranah digital. Kalau dulu perang kita melawan hoax, kalau sekarang relatif angka hoax di dunia digital itu terkait isu agama sudah jauh, namun bergeser kepada yang namanya hoax. Jadi kita digiring masuk kepada paradigma atau keyakinan-keyakinan berbasis kepada permainan logika yang berbasis kepada fallacy logical fallacy. Jadi orang digiring untuk meyakini sesuatu yang sebenarnya Maaf, Beb. Sepertinya suaranya putus-putus atau punya saya aja yang kurang jelas ini. Iya, putus-putus kepada dari. Ya, tantangannya bukan lagi hoax di dunia digital terkait isu itu adalah logical fallacy. Bagaimana orang digiring untuk sesuatu dengan logika yang sesat. Masyarakat muda digital Muslim dan saya rasa itu lagi-lagi harus menjadi concern di Muhammadiyah karena masih riset-riset yang ada itu misalnya PPIM 2021 itu masih menyebutkan masyarakat kita itu dalam beragama ekstrim yes, religius no. Ya kira-kira sholat enggak, tapi kalau agama dihina dia paling depan ngamuk-ngamuk, bakar sana sini. Dan itu pola yang masih masalah saya rasa. Jadi dia enggak sholat, padahal yang paling menghina dia yang enggak sholat itu. Tapi itulah problem masyarakat Muslim milenial khususnya di ranah digital. Dan saya rasa yang harus juga dibicarakan adalah politisasi agama. Ini akan menjadi tantangan kita 2023. Dan saya dari tadi masih mohon maaf ini suaranya putus ya. Oke, ini masih putus-putus nggak ya? Oh ya, jelas. Udah problemnya di headset berarti ini. Oh, saya kira di doanya. Oke. Yang terakhir saya kira yang ingin saya ketengahkan adalah ancaman politisasi agama di tahun 2023. Karena dari tadi Mbak Yuli, Mas Musa dan lain sebagainya itu bicaranya seolah-olah politik itu 2024. Yang sering kita lupa 2024 awal itu Pilpres dan pemilu legislatif. Jadi perang politiknya itu akan terjadi di 2023. Sehingga itu tantangan politisasi agama tahun 2023 itu pasti akan jadi tantangan yang besar. Dan pola peperangannya diprediksi akan bergeser dari Twitter ke TikTok. Sehingga masalahnya akan lebih rumit karena TikTok itu diisi mayoritas oleh Gen Z dan Alpha, bukan lagi generasi milenial, sehingga polanya akan baru, kedewasaan politiknya masih sangat rendah, dan pertarungan politiknya tidak lagi
benar-benar tidak lagi logis, tapi betul-betul hanya akan bermain di tingkat gimmick-gimmick yang diprediksi polarisasi itu akan semakin kental. Nah, ini yang harus menjadi concern kita bersama tampaknya di tahun 2023, bagaimana membentengi politik identitas, khususnya yang menggeret isu-isu agama di TikTok. Itu sekarang aja udah mulai itu pertarungan politik itu, calon-calon sudah caper di TikTok, partai-partai mulai caper di TikTok. Bahkan partai, saya tidak mau menyebutkannya, partai yang mengatribusi dirinya sebagai partai sangat Islam, itu sudah mulai joget-joget di TikTok loh anak mudanya sekarang, untuk menarik simpati anak muda, anak milenial di media sosial. Dan saya kira TikTok akan menjadi medan perang baru bagi politik identitas, dalam hal ini konteksnya politisasi agama, sehingga paling tidak ini menjadi awareness bagi kita untuk memberikan edukasi politik yang sehat di platform seperti TikTok ke depannya. Dan tentu karena urusannya politik, kayaknya tidak menjadi tugas utama saya itu. Saya biar di isu agama aja lah. Itu mungkin Mas Hasnan, input dari saya, semoga bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman. Terima kasih.